Salam Dirgantara. Saya Siska, reporter Suara Jakarta. Saat ini saya berada di Hanggar Skadron Udara 6 Lanut Atang Sanjaya Bogor bersama Panglima Koopsut 1 Marsda TNI Bambang Kunarto, STMM MSC, yang meninjau posko bantuan sosial atau Bansos Satgas Murai Sakti 2 Lanut Atang Sanjaya yang disambut langsung oleh Dan Lanut ATS selaku Dan Satgas Murai Sakti 2 Marsma TNI Suliono Esos. Kegiatan peninjauan posko oleh Panglima Koopsut 1 diawali dengan paparan operasi oleh Kadisop Lanut ATS Kolonel PNB Suryo Patmonobo Esos MM mengenai situasi dan kondisi terkini posko Satgas Murai 2, Lanut ATS dan posko Lanut HSN serta teknis pelaksanaan pergeseran paket bantuan sosial ke titik lokasi terdampak bencana gempa bumi Cianjur. Bisa dilihat di belakang saya adalah helikopter Super Puma H-3213 Skuadron Udara 6 Wing 4 yang akan membawa serta mendistribusikan bantuan berupa sembako dan lain-lain ke lokasi terdampak bencana gempa Cianjur dalam bentuk helibox atau bantuan yang di-drop dari udara. Semoga saja dengan bantuan dari Bapak-Bapak TNI Angkatan Udara Koopsut 1, para korban bencana gempa Cianjur yang lokasinya sulit dijangkau oleh kendaraan darat dapat bantuan yang merata dengan cara bantuan helibox. Amin. Salam Dirgantara. Izin Panglima, tadi saat mendengarkan penjelasan terkait dengan pengaturan lalu lintas udara dan juga pengiriman bantuan kepada korban gempa di Cianjur, bisa dijelaskan Panglima? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan wartawan yang bisa hadir pada hari ini ya. Jadi sebelum menginjak kepada bagaimana kita mengoperasikan pelaksanaan pemberian bantuan, jadi dasar daripada kegiatan kita di sini adalah kita membuat satuan tugas berdasarkan rencana operasi Koopsut 1 atau Komando Operasi Udara 1, rencana kontingensi ya, yang ada di Komando Operasi Udara 1, sehingga kita membentuk Satgas sesaat setelah terjadinya bencana gempa bumi di Cianjur, yaitu pertama kejadian adalah di tanggal 21 November ya. Kemudian besoknya kita segera membentuk dan juga sudah menggerakkan pesawat helikopter yang dimanfaatkan untuk pemberian bantuan dan juga mengantar beberapa pejabat yang akan melihat situasi-situasi yang terjadi pada saat awal-awal kejadian bencana. Kemudian kepada para wartawan sekalian, jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa pengoperasian pesawat, jadi kita di sini di Satgas kita menyebutkan menamakan Satgas kita ini adalah Satgas Murai Sakti 2022. Ya, jadi kita menggunakan 5 pesawat, yaitu ada Puma, Super Puma, Bolko, Dopang, dan juga Agusta Westland atau AW. Ya, jadi pesawat tersebut melaksanakan operasi setiap hari antara 2 sampai 3 kali penerbangan ya. Dan kita sudah dari awal sudah menentukan titik-titik mana tempat di mana kita bisa mendarat, kemudian kita bisa menyalurkan bantuan. Tentunya pesawat ini akan kita bagi-bagi di semua spot yang ada yang memungkinkan untuk kita bisa mendarat ataupun kita bisa melaksanakan pemberian bantuan dengan cara di drop dari udara. Jadi ada beberapa titik pos ya, tergantung dari satgas-satgas atau unsur-unsur yang sudah kita bentuk ya, di mana di lapangan ada unsur pasgat, unsur kesehatan, unsur teritorial. Di sana mereka sudah membentuk beberapa posko dan di situ rata-rata sudah bisa didaratkan oleh pesawat helikopter. Kemudian untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat melalui jalan darat ataupun melalui heli
sekaligus di drop dari udara ataupun secara hover atau helibox ya, yang di drop dari udara. Kira-kira seperti itu. Pak, tadi kami melihat ada desain khusus helibox. Ini bisa dijelaskan teknisnya hingga desainnya hingga teknisnya nanti seperti apa? Baik, jadi teknologi helibox ini sudah lama sebenarnya ya. Jadi teknologi sudah lama, bisa untuk operasi militer perang ataupun operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu ya contohnya kejadian bencana ini, kejadian bencana alam, lebih kita manfaatkan. Di mana helibox ini adalah box khusus ya, yang dibuat dengan desain khusus, kekuatan khusus, di mana dia diharapkan secara engineering mampu mengantarkan bantuan yang ada di dalamnya dengan aman mendarat di tanah. Di mana helibox ini diciptakan atasnya ada 4 bilah baling-baling. Pada saat dilempar di ketinggian kira-kira 30 meter ya, 30 meter dengan berat maksimum 20 kilo. Jadi antara 15 kilo sampai 20 kilo, jangan lebih dari itu ya. Jadi dengan berat seperti itu, begitu box dilempar, maka dia akan berputar dan menahan kelajuan derasnya jatuh ke tanah, sehingga pada saat sampai di tanah tidak hancur, tetap aman. Sehingga barang bantuan yang disesuaikan ya, supaya tidak mudah hancur, itu bisa langsung diambil oleh masyarakat yang terdampak, di mana mereka tidak memiliki sarana untuk tempat mendaratnya heli karena kontur area mungkin ya. Jadi tapi mereka tetap mendapatkan bantuan. Kira-kira demikian. Pak, ada berapa banyak bantuan yang sudah masuk khususnya di ATS sama Husein, tapi belum didistribusikan ke lokasi bencana? Oh iya, ya. Jadi alhamdulillah ya, semakin hari semakin lancar kita ini. Jadi kembali saya sampaikan, jadi kita punya satuan unsur ya, unsur-unsur ya, komandan unsur lah kalau kita katakan ya. Jadi ada unsur pangkalan ya, pangkalan ATS dan Husein. Kemudian ada unsur teritorial. Teritorial ini adalah yang membuka pos-pos tadi yang saya sampaikan tadi ya, pos-pos di lapangan ya, yang bisa didarati ataupun yang tidak bisa didarati, itu kita sudah membuat pos-pos. Kemudian ada unsur tim kesehatan, nah itu yang membuat rumah sakit lapangan. Kemudian ada unsur pasgat. Pasgat ini pasukan ya, pasukan pasgat yang turut juga membantu kita dan juga membuat posko juga. Kemudian unsur helikopter sendiri ya, jadi unsur heli tetap harus ada terkoordinir. Jadi bantuan sampai saat ini yang sudah didistribusikan sudah sekitar 57 ton sudah masuk 57 ton. Kemudian sudah terdistribusikan sampai hari ini 47 ton ya, sudah terdistribusikan, sehingga masih ada sekitar 10 tonan ya, masih ada di unsur komandan di satuan unsur pangkalan ATS dan juga di Husein. Di situ masih ada sekitar 10 tonan yang siap hari ini, besok kita distribusikan. Nah tentunya ini akan tetap masuk ya, akan tetap masuk dari berbagai institusi organisasi yang berkeinginan memberikan bantuan lewat posko kami. Demikian. Sudah berapa rute perjalanan Pak? Berapa kali? Jadi kalau kita menghitung dari sorti pesawat ya, berapa kali pesawat ini bergerak dari 5 pesawat itu, jadi kita sudah ada sekitar 50 sampai 55 sorti perjalanan ya dengan menggunakan pesawat helikopter. Kemudian jam terbang yang kita gunakan sekitar 80 sampai 85 jam yang sudah kita gunakan sampai hari ini. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih.